study yang kedua nih, di mana kita mencoba mengalami hal yang mirip, tetapi ini juga menurut saya lebih unik karena ini adalah bagian dari bekas rel kereta api juga, sama gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan kita dulunya mungkin nongkrongnya di pinggir rel gitu, di sepanjang ini dulu adalah rel kereta api, dan di sampingnya itu ada bangunan-bangunan yang memang bermacam-macam ya, ada yang pertokoan, restoran, lalu ada yang perumahan. Ini adalah affordable housing-nya Korea Selatan atau Seoul, atau ya ini perumnasnya mereka. Dan kemudian setelah si rel kereta apinya itu dipindah ke dalam, ke bawah, menjadi subway, ini menjadi bagian dari ruang terbuka atau koridor yang sifatnya open space. Nah, ini adalah catatan saya waktu saya lewat ke sana. Ini membantu saya untuk membayangkan dan juga membantu saya untuk merangkaikan elemen-elemen yang memang kita mau coba untuk lihat gitu. Nah, di sini agak berbeda dengan yang koridor yang tadi di Shibuya tadi ya. Jadi kalau kita lihat memang ini lebih panjang, jadi dia menghubungkan ada 7 stasiun, panjangnya juga lebih hampir 3 kalinya, jadi ini 5,9 km, menghubungkan sekitar 7 MRT station dan juga ada 7 community nih, mulai dari Yongsan, Gongdok, Daheung, Sincheon, terus Sogyo, Yeonnam sampai ke Songsan. Nah, ini semua melewati distrik-distrik yang memang sudah menjadi ibaratnya tempat ramainya atau hotspotnya di Seoul. Sincheon itu dekat dengan Yonsei, dekat dengan Iwa, itu sangat aktif ya, sangat ramai, sangat vibrant. Juga area Yongsan itu juga sebenarnya sangat vibrant, dan ini nanti ujungnya itu adalah satu stasiun lagi, itu adalah stasiunnya Digital Media City. Jadi ini memang ada persis di rel kereta api yang menuju ke arah utara ya, jadi mungkin menuju ke arah Korea Utara, tetapi memang melewati area yang sangat aktif. Nah, dulu seperti ini. Ini sedikit tentang apa yang pernah apa yang pernah mereka punya ya. Zaman dulu itu menjadi infrastruktur yang sifatnya itu sangat mendasar. Lalu mereka memindahkan ini ke bawah tanah menjadi subway, dan dilakukan satu redevelopment. Nah, ini adalah gambar pada saat sedang di redevelopment. Kalau nggak salah, sepanjang 5,9 kilo itu dibagi menjadi 4 section, dan setiap section itu direncanakan dan didesain bersama-sama antara komunitas, jadi orang-orang yang tinggal di distrik masing-masing, dengan pemerintah, plus dengan kalau nggak salah beberapa desainer yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang merancang seluruh koridor ini bukan hanya satu desainer atau satu kelompok, tetapi banyak. Nah, hebatnya terasa nyambung, hanya memang punya tema yang beda-beda. Yang kemudian dia menjadi sesuatu yang seperti ini. Nah, ini kalau kita coba jalani, ya mungkin beberapa teman-teman sudah pernah kesana juga ya, minimal jalan satu section gitu ya. Saya waktu itu coba jalan dari ujung ke ujung, dan ternyata cukup panjang karena yang dilihat juga cukup banyak, jadi banyak berhenti-berhentinya. Nah, ini elemennya kalau kita lihat, ini adalah bagian di mana dulunya area ini adalah area untuk rumah susunnya Korea Selatan. Ini adalah dulu rel kereta, sekarang dia menjadi bagian dari Green Corridor, ada buffernya tentunya, ada tempat duduk, lalu, maaf saya tunggu sebentar. Lalu sekarang kita lihat setelah area ini menjadi koridor, menjadi Gyeonggi-Land Forest Park ini, lalu value dari properti di pinggirnya itu menjadi naik. Bahkan ya saya dengar dari teman saya yang juga tinggalnya, salah satu kakaknya itu tinggal di daerah sini. Tadinya itu dia bilang tadinya ini merupakan rumah yang sebenarnya harganya nggak terlalu mahal atau murah. Tapi kemudian setelah adanya Gyeonggi-Land Forest Park ini, kemudian jadi naik value-nya. Nah, ini yang sifat yang saya coba lihat di sini. Kalau tadi di Shibuya itu lebih kepada koridor yang mungkin menghantarkan kepada tempat ketiga, kalau di sini mungkin lebih kepada yang Gyeonggi-Land ini sudah menjadi koridor, sudah menjadi tempat ketiganya mungkin ya. Lalu dia menempel kepada si koridor ini adalah tempat-tempat yang komersial, residensial, dan amenity. Ini kita bayangkan, ini dulunya kereta masih ada jalannya gitu. Ini adalah bagian yang di dekat dengan
Hongik Station dekat Hongik University. Dan kita bisa bayangkan, kita bisa lihat ya, aktivitas terbuka seperti ini terjadi di ruang terbuka, di ruang publik gitu ya, yang menurut saya pertanyaannya apakah ini third place atau third space gitu. Jadi tidak berada di dalam satu cover atau bangunan, justru dia adanya di luar. Dan kalau saya perhatikan, orang-orang Korea itu lebih terbuka untuk bisa melakukan kegiatan yang sifatnya terbuka atau open gitu. Nah ini ada yang nongkrong di situ, jadi dan sekaligus dia menjadi bagian dari konduit. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang menurut saya sangat menjadi satu inspirasi di mana development atau revitalisasi dari infrastruktur itu tidak hanya menjadi sekedar ruang penyambung, tapi juga bisa mendevelop dan men-trigger aktivitas. Jadi komersial ini pun pastinya akan mulai berubah sifatnya dan akan mulai menjadi, maksudnya punya value lebih tinggi nih. Ini yang dan memang ada banyak kalangan dari masyarakat yang akhirnya bisa memakai tempat ini sebagai bagian dari ruang bersama. Nah ini ada memang diambil pada saat cuaca sedang bagus ya di bulan Oktober, jadi menjelang autumn gitu, jadi sangat nyaman, daun pun warnanya udah mulai memerah gitu ya, oranye, dan semua orang itu mau keluar gitu. Dan kalau kita lihat hubungannya dengan mungkin apa yang terjadi dengan pandemik sekarang, dengan ruang seperti ini, saya kok merasa masih ada jarak yang bisa dilakukan atau diambil supaya orang-orang tetap bisa ada di ruang publik, tapi tetap bisa menjaga jarak gitu. Jadi saya pikir ini salah satu contoh yang sangat bagus ya, dan ini adalah inisiatif dari pemerintah mengubah infrastruktur yang tadinya sangat keras dan sangat tidak berpihak pada manusia ya, menjadi ruang-ruang yang punya sifat public amenity. Dan ini ada beberapa patung-patung yang memang menggambarkan kegiatan zaman dulu nih. Ini mungkin akrab dengan generasi saya juga mungkin ya, yang mungkin waktu zaman kecil masih suka main di pinggir rel kereta, walaupun berbahaya sih. Ini lagi ada patung anak-anak dengar ada suara kereta datang gitu ya, lalu ada yang bermain keseimbangan nih anak-anak ini. Jadi ini gambaran dari bahwa mereka tuh sudah mulai beralih dari infrastruktur yang sangat dasar, sangat basic, menuju ruang perkotaan yang sangat humanis. Nah ini sama, ini juga masih menjadi tempat yang sifatnya itu public amenity, dan di sebelah kiri kanannya itu sebenarnya kebanyakan masih perumahan kalau kita lihat, dan artinya secara fungsi dia tidak hanya menjadi ruang untuk penduduk sekitar situ, tapi justru menjadi destinasi orang-orang bahkan dari luar kota Seoul gitu. Saya juga sering lihat juga banyak kayaknya rombongan yang datangnya dari luar karena somehow mereka punya dialek yang agak beda ya. Ya ini beberapa gambarannya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana ruang yang tadinya ini adalah infrastruktur lalu menjadi ruang yang seolah-olah menjadi third space ya. Pohon-pohonnya pun boleh dibilang sudah lumayan matang dan masih ada beberapa iterasi desain yang menggunakan material yang zaman dulunya dipakai buat rel tapi kemudian dipakai untuk hal yang lain. Jadi ini dipakai juga bekas lok-lok bekas rel kereta gitu, bahkan sampai ke area perumahan. Kelihatan perumahannya itu bukan perumahan mewah, jadi ini adalah perumahan yang sifatnya affordable, walaupun memang sekarang sudah mulai naik harganya. Ruangnya menjadi sangat festif, menjadi ruang sosial juga gitu, sehingga satu observasi yang kami lakukan juga, ini mungkin satu diagram yang berbeda dengan yang tadi kita temukan di Tokyo ya. Di sini kita melihat dia seolah-olah sudah menjadi ruang ketiga itu sendiri, si koridor ini, si Gyeonggi-leung Forest Park ini. Jadi yang justru dikelilingi oleh fungsi-fungsi sifatnya adalah ruang pertama dan ruang kedua. Jadi kalau kita bayangkan tinggalnya di area residensial, apartemen, lalu di ngantornya di area mixed use gitu atau di area office. Saya tunggu sebentar, unstable. Nah, jadi ini adalah ruang pertama, lalu ini adalah ruang-ruang keduanya. Nah, third place-nya itu adanya di sepanjang itu, membentang melewati berbagai stasiun, dan dia menjadi ruang terbuka, dan dia menghubungkan seluruh ruang ini.
Jadi ini kalau lihat ada bulat-bulatan hijau yang sifatnya itu kecil-kecil ini melambangkan bahwa di sepanjang koridor ini tuh banyak sekali ruang aktivitas yang sifatnya beda-beda. Ada yang taman bermain anak-anak, ada yang berupa ruang duduk-duduk, ada yang berupa taman publik, ada yang menjadi taman untuk statue ya atau patung. Dan ini membuat saya juga menjadi berkesimpulan awal ya, apakah memang pedestrian koridor ini sudah menjadi terpes itu sendiri gitu. Jadi dia sudah menjadi bagian dari satu koridor panjang. Nah, apakah definisi ini menjadi cukup tepat kalau kita lihat. Jadi setelah kita memperhatikan itu dan kita lihat, kan kita coba bandingkan apa yang terjadi di Shibuya dengan di Seoul ini. Ini dua hal yang menurut saya secara menarik ya, walaupun memang tidak harus secara saintifik, tetapi yang satu itu adalah menjadi konduit atau penghantar, di mana dia berfungsi sangat tinggi ya untuk menghantarkan orang-orang pejalan kaki menuju kepada tempat ketiga. Yang kedua ini yang di sebelah kiri ini, di Gyeonggi-lan Forest Park ini lebih kepada justru dia berakting atau menjadi fungsi menjadi ruang ketiga itu sendiri. Nah, ini tentunya menjadi menarik buat kami karena apa? Karena yang paling buat kami urban designer ya, tim dari Urban Plus Institute ini yang paling menarik adalah bagaimana cara dan metode dan pendekatan dari pemerintah kota ini untuk menciptakan ruang-ruang seperti ini. Dan juga yang juga mau kami lihat juga saat ini ruang ketiga seolah-olah menjadi salah satu jargon ya dari salah satu pemimpin kota. Seolah-olah kalau kita sudah bisa menyediakan space yang bersifat sebagai ruang ketiga itu sudah menjadi kebanggaan kota dan sudah membuat ruang-ruangnya jadi lebih unik. Nah, ini yang perlu mungkin diperhatikan dari observasi kami juga. Kami masih juga menggali dan melihat lebih jauh. Dan terus terang ini adalah salah satu presentasi yang sifatnya baru pembukaan ya. Tapi kami sebenarnya sedang melakukan satu telaah lebih dalam terhadap metode dan cara penyediaan dari fungsi-fungsi ini. Sebenarnya siapa yang membayari, siapa yang mengkonstruksi, bagaimana caranya, dan itu sedang kami telaah lebih dalam. Ya mungkin kapan-kapan bisa di-sharing di forum-forum lain juga gitu. Tapi ini adalah pembacaan atau observasi awal kami. Jadi dari dua tempat ini gimana nih menurut kita semua nih? Apakah dia menjadi conduit atau dia justru pelan-pelan berevolusi sesuai dengan culture-nya ya, seperti kita tahu. Mungkin teman-teman yang cukup akrab dengan Korea atau Jepang, dua budaya ini punya perbedaan yang cukup unik ya. Salah satunya adalah persepsi mereka terhadap terbuka atau kegiatan yang ada di ruang terbuka. Kalau saya perhatikan, teman-teman bisa lihat di sini juga foto atas sama bawah. Atas itu adalah foto Shibuya Stream, bawah itu foto Gyeonggi-lan Forest Park. Ini diambil di bulan atau musim yang sama ya, sama-sama menjelang autumn, tapi bisa dilihat jumlah atau populasi manusia atau orang yang berkegiatan itu berbeda nih. Nah ini menurut saya juga salah satu iterasi di mana ada hubungannya juga dengan culture mereka. Walaupun memang mereka punya ruang yang mirip-mirip, tetapi mungkin culture-nya yang membuat mereka mempersif atau mengapproach ruangnya dengan cara berbeda gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan besar buat kita semua, di luar kita mau meniru atau tidak gitu ya, mau atau tidak, bisa atau tidak itu adalah hal lain, tetapi kalau kita bayangkan ruang kota kita punya ruang seperti ini, sebenarnya yang seperti apa yang lebih cocok untuk kita? Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah kesimpulan awal kami, dan tentunya saya mau sedikit menambahkan ini yang mungkin buat penutupnya, tentunya ruang ketiga itu adalah ruang yang memerlukan aktornya. Justru kadang-kadang seringkali yang menjadikan satu tempat atau satu area itu menjadi ruang ketiga itu adalah komunikasi atau social interaction-nya nih. Jadi kalau kita perhatikan, ya kita mau melakukan ini karena apa? Karena ya kayak maksudnya kayak seperti kurang sibuk ya, padahal ya maksudnya kami lumayan juga punya kesibukan gitu, tapi mau melakukan ini karena apa? Karena ya kita memperlebar horizon kita, lalu kita melatih juga analisa dan pikiran kita ya secara populer ya, dengan cara yang sangat enteng gitu, dan juga harus punya harus ada fun-nya gitu, yang
ini juga membantu saya dan teman-teman juga kalau kita memang nantinya akan kembali ke tempat-tempat ini pun kita menemukan definisi kita sendiri terhadap ruang ketiga. Dan memang ini beberapa capture foto dari yang kegiatan yang kita lakukan di ruang ketiga itu sendiri ya. Jadi semuanya ini ada di tempat-tempat yang ada di sepanjang jalur tadi. Jadi ini ada yang di Daikan Yamati Site, ini dengan teman-teman Travelers Notebook. Ini ada di Travelers Factory, di bangunan warna putih, tadi yang terakhir di section Tokyo ya. Dan ini semuanya teman-teman ini beberapa yang memang ada di situ, beberapa lagi justru datang ke situ khusus ya untuk punya tujuan khusus, tetapi menjadi bagian dari kegiatan ruang ketiga. Nah ini menurut saya inilah faktor yang memang paling besar menentukan apakah memang third place atau third space itu berfungsi sangat aktif gitu. Jadi saya tahan dulu. Terima kasih juga buat teman-teman Urban Plus Institute. Ini waktu kebetulan kami punya kesempatan nongkrong ya di third place di sana di Travelers Factory. Ini teman-teman di institut ya, ada Valin sebagai jenderalnya, lalu teman-teman ada Yugo, ada Daniel, Andre, Bams dengan Sinta ini. Jadi kami yang melakukan ibaratnya observasi ya, sekalian sambil cuci mata cari inspirasi, juga ada observasi yang memang harapannya dari sini bisa muncul beberapa iterasi yang sifatnya lebih lanjut dan harapannya bisa lebih praktikal. Jadi sekian sharing dari saya, semoga nggak terlalu panjang. Pak Apep, saya kembalikan kepada Pak Apep forumnya, Pak.